Shalom Bible Lovers. Perkenalkan saya Bro Sun. Kiranya kalian selalu diberkati Tuhan. Amin. Saat ini saya ingin mempresentasikan sesuatu yang menarik. Jadi jangan kemana-mana dan tonton video ini sampai selesai. Sang ahli perang Sun Tzu berkata, "The best defense is a good offense." Artinya, bahwa taktik yang agresif dan serangan terus-menerus adalah bentuk paling efektif untuk terlibat dalam semua bentuk pertempuran. Namun sebenarnya, strategi Sun Tzu ini bukan berarti menyerang saja tanpa peduli lagi dengan pertahanan ketika ada serangan balik datang. Sebab, ada juga strategi yang disebut dengan counter attack. Nah, baik pola menyerang yang terus-menerus maupun counter attack atau serangan balik, selain dikenal di dalam dunia perang, dunia sepak bola juga mengadopsinya. Soal counter attack dalam sepak bola, biasanya merupakan sebuah perangkap. Lawan dibiarkan menyerang, masuk hingga ke wilayah pertahanan, mendekati garis 16 ke kotak gawang. Pada saat itu, lawan biasanya lalai. Mereka melupakan pertahanan. Saat itulah diupayakan bola yang berada di kaki lawan harus segera diambil dan dilanjutkan dengan gerakan menyerang menggempur pertahanan lawan dengan cepat. Semua pemain bergerak mencari ruang kosong di pertahanan lawan dan gol. Maaf, saya terbawa suasana. Nah, sepertinya strategi menyerang habis-habisan adalah yang diterapkan oleh para apologis muslim di sepanjang sejarah. Mereka telah membangun serangan sejak awal berdirinya terhadap kekristenan. Sayang beribu-ribu sayang, kekristenan telah bertumbuh dengan pertahanan yang tak tergoyahkan. Bagaimana tidak? Pandangan yang disodorkan para apologis muslim ini untuk menyerang kekristenan justru mirip dengan ajaran-ajaran yang telah terbukti sesat dalam kekristenan bahkan jauh sebelum Islam lahir. Salah satunya akun YouTube ini. Nah, dalam videonya yang ini, Tuduhan atas pernikahan Rasulullah SAW dengan Aisyah terjadi saat Muhammad sudah berusia lebih dari setengah abad dan lebih pantas menjadi kakeknya ketimbang suami. Coba buka kacamata kalian. Jangan berpura-pura menutup mata bahwa Maryam yang berusia 12-14 tahun dinikahi oleh Yusuf yang berusia 90 tahun. Jadi ceritanya, ketika mereka sibuk menyerang kekristenan, tiba-tiba datang serangan balik dan itu tepat di jantung pertahanan mereka. Menurut video yang dibantahnya, Muhammad menikahi anak di bawah umur yang bernama Aisyah. Kisah percintaan ini bahkan telah dibuat lagu. Ketika mereka menyadari bahwa serangan itu sangat mematikan, tentu saja mereka berusaha untuk melawan. Karena tak sanggup lagi bertahan, jalan satu-satunya yang diambil adalah menyerang lagi dengan sisa-sisa energinya, meski terseok-seok. Sayang beribu sayang sekali lagi. Ibarat dalam sebuah pertandingan sepak bola, tak ada lagi pemain yang bisa diandalkan untuk melakukan penyerangan. Ibarat dalam sebuah pertempuran atau sebuah peperangan, senjata yang mereka punya tinggallah sebuah pistol air yang tidak berguna. Begini katanya. Coba buka kacamata kalian. Jangan berpura-pura menutup mata bahwa Maryam yang berusia 12-14 tahun dinikahi oleh Yusuf yang berusia 90 tahun. Nah, serangan ini yang saya sebut dengan serangan pistol air. Apa buktinya bahwa ini hanyalah pistol air? Begini, pistol air itu biasanya bisa saja dibuat sangat mirip dengan pistol asli. Namun kita tahu itu hanya berisi air ketika pelatuknya ditarik. Baik, kita langsung saja. Memang ada beberapa situs Islam yang menyebarkannya dengan dalil hal itu diambil dari sebuah situs Katolik. Wow. Nah, perhatikan apa yang saya tayangkan berikut ini.
Dalam situs ini terlihat bahwa ada seorang yang bernama Fakhrudin. Tentu saja dia ini dari Muslim. Dia menulis tahun 2010, ini sudah lama, tulisan sudah lama. Jadi memang paham bahwa Yusuf 90 tahun dan Maria 12-14 tahun itu sudah beredar lama. Dan rupanya itu dipercayai oleh banyak apologis Muslim. Gitu. Dan dia mencantumkan sumbernya bahwa itu katanya dari ensiklopedi Katolik newadvent.org. Saudara bisa lihat di bagian ini. Lalu kemudian ada juga situs Ahmadiyah ID. Dia juga bercerita tentang itu. Dan nampaknya kita melihat bahwa pembelaannya ini dibuat demi membela Nabi Muhammad. Gitu ya. Dan inilah situs yang mereka jadikan rujukan, newadvent.org. Ini bercerita tentang kisah tentang Yusuf yang umur 90 tahun itu dan Maria yang berumur 12 sampai 14 tahun. Ada kisah yang cukup panjang, tetapi itu poin yang diambil oleh para apologis Muslim untuk membela Nabi Muhammad. Nah sekarang, benarkah situs Katolik bermaksud menyajikan data itu sebagai sebuah fakta? Menurut saya tidak demikian. Perhatikan sumber informasi yang dijelaskan dalam paragraf sebelumnya. Di sini dikatakan, the chief source of information of the life of Saint Joseph as the first chapter are the first chapter of our first and third gospel. Jadi sumber utama informasi tentang kehidupan Yusuf adalah pasal pertama dari Injil pertama dan ketiga kita. Lalu dikatakan, they are practically also the only reliable sources. Nah, mereka secara praktis juga merupakan satu-satunya sumber yang dapat diandalkan. Jadi sumber yang dapat diandalkan menurut situs ini hanyalah Injil yang ada pada kita sekarang ini. Selanjutnya saya menggarisbawahi di sana dikatakan, literatur apokrifa penuh dengan detail yang bertolak belakang dengan kanon kitab suci, sehingga menimbulkan kecurigaan yang kuat pada isinya, dan bahkan dikatakan bahwa beberapa fakta yang dicatat oleh mereka mungkin didasarkan pada tradisi yang dapat dipercaya. Mungkin loh. Dalam banyak kasus hampir tidak mungkin untuk membedakan dan menyaring partikel-partikel sejarah sejati ini dari fantasi yang terkait dengan mereka. Anda lihat sumbernya dari mana? Apokrifa. Gitu. Nah, jadi di antara karya-karya apokrifa ini secara kurang lebih membahas beberapa episode kehidupan Yusuf dan dapat dicatat pada apa yang disebut dengan Injil Yakobus. Dalam The Infancy Gospel of Jesus, Apocryphal Tales from the Childhoods of Mary and Jesus, di sana dikatakan, this Gospel of James is not a historical account, but a set of legends that came from folktale tradition of ordinary and mostly illiterate Christian people. Jadi ini jelas terbukti secara historis bahwa tulisan-tulisan apokrif itu bukanlah tulisan historikal, bukanlah tulisan sejarah. Itu hanya legenda, itu hanya kisah-kisah yang timbul di tengah-tengah masyarakat tanpa ada dasar yang kuat. Jadi perhatikan itu. Jadi pertama yang kita temukan adalah dalil bahwa sumbernya dari situs Katolik ini menampilkan kedangkalan intelektual para apologis Muslim ini. Sebab bahkan mereka tidak sanggup membaca konteks dari tulisan tersebut. Kedua, jika mereka ngotot dengan menggunakan sumber dari kitab-kitab apokrifa ini, maka absurditas selanjutnya menyusul. Itu sama dengan memungut sampah lalu memakannya tanpa belas kasihan terhadap sampah itu sendiri. Kasihan sampahnya kan? Mari kita lihat apa yang dikatakan Alkitab tentang Maria dan Yusuf untuk membuktikan apakah Maria benar berusia 12 dan Yusuf 90 tahun ketika mereka memasuki perkawinan. Sekaligus mengetahui apakah benar Yusuf adalah
pedofil. Nah, kita bahas Yusuf yang berusia 90 tahun itu dulu. Kita cepat saja di bagian ini. Quick question. Menurut Anda, berapa jauh seorang kakek dapat berjalan? Kakek 90 tahun seberapa jauh? Apakah dia bisa mencapai 2 km dalam berjalan kaki? Atau dia bisa naik kuda sepanjang 20 km? Umur 90 tahun dengan tongkatnya? Nah, Yusuf berjalan dari Nazaret ke Bethlehem, itu yang dikatakan di dalam Alkitab. Ada pengumuman untuk sensus, Yusuf bersama dengan Maria berangkat ke Bethlehem dari Nazaret untuk sensus itu. Menurut Anda dia naik apa? Naik bus? Naik pesawat? Naik perahu? Oh, Anda mungkin berkata, oh dia naik kuda dong. Loh, mereka itu orang miskin. Mereka hanya mempunyai keledai. Dan bagaimana mungkin seorang kakek tua itu bisa bertahan di atas keledai sepanjang 100 mil? Bandingkan aja 1 banding 1,6 kilometer. Ada ribuan kilometer yang harus mereka tempuh dari Nazaret ke Bethlehem. Jadi perhatikan itu. Lalu kemudian dia berangkat dari Bethlehem ke Mesir. Dan itu dilakukan pergi pulang. Dari Mesir dia kembali lagi langsung ke Nazaret. Jika memang dia berusia 90 tahun saat ke Mesir, pasti kembalinya dari sana sudah semakin tua, bukan? Setelah menetap di Nazaret, kita tahu bahwa menurut Alkitab, setiap tahun Yusuf sekeluarga berkunjung ke Yerusalem, bahkan itu dilakukan sampai Yesus berusia 12 tahun. Dapatkah seorang kakek berusia hampir 100 tahun melakukan perjalanan semacam itu? Atau bahkan lebih dari 100 tahun? Jika Anda sehat, Anda pasti mengerti ini. Jadi, pastilah Yusuf bukanlah seorang kakek tua umur 90 tahun seperti yang dipropagandakan oleh mereka itu. Selanjutnya soal Maria. Mari kita lihat apa yang dikatakan dalam Lukas 1 ayat 39-40. Beberapa waktu kemudian, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Perjalanan yang cukup lumayan untuk seorang gadis berusia 12 tahun. Lalu, saya ingin kita membaca Lukas 46-55. Di sana dikatakan, lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira kepada Allah Juru Selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus, dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dalam nyanyian ini terdapat kutipan-kutipan dari Perjanjian Lama. Artinya, Maria memahami benar kitab suci itu, mulai dari konsep hingga prakteknya. Lumayan juga ya untuk seorang gadis 12 tahun. Memang belum lama ini ada seorang anak yang katanya menulis sebuah surat tentang lockdown untuk Pak Jokowi. Tetapi itu kan di bawah bimbingan orang tua, menurut Bang Denny Siregar. Tetapi nyanyian yang berjudul Magnificat itu adalah karya Maria di bawah bimbingan Roh Kudus Tuhan.
Artinya, karya ini disajikan atas dasar pemahaman dan pengalamannya sebagai hamba Tuhan. Maria saat itu adalah seorang perempuan yang muda, namun sudah cukup dewasa, mampu berpikir dan mandiri ketika dipanggil Tuhan untuk menjadi alatnya. Dan ini menggenapi kata Alma yang dicatat oleh Yesaya, yang berarti perempuan muda dan sudah cukup umur untuk menikah. Apakah Yusuf dan Maria ini dapat disamakan dengan Muhammad dan Aisyah? Silakan gunakan kecerdasan Anda untuk menilai. Begitulah Cawa Bekis, cara waras belajar kitab suci. Saya Brosun. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sampai jumpa.